Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimi ibtida'il kafirin. Ibtida'ina al-kafirah. Babu tahrifi ibtida'ina. Di sini bab menerangkan haramnya memulai kita al-kafirah kepada orang kafir. Bisalami dengan salam. Jadi kita enggak boleh salam kepada orang kafir. Assalamualaikum enggak boleh. Maka mereka itu bukan orang yang selamat. Wa kaifiyatur raddi, dan tata caranya menjawab alaihim kepada mereka. Wastihbabis salam, dan sunahnya salam ala ahli majlisin, atas orang-orang yang duduk dalam majlis. Fihim, yang di dalam mereka muslimun wa kuffar, orang-orang Islam campur orang-orang kafir. Boleh kalau ada orang-orang Islamnya, walaupun campur dengan orang kafir, boleh mengucapkan salam, masih disunahkan juga. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la tabda'u, janganlah kalian memulai al-yahuda, orang-orang Yahudi, walan nasara, dan tidak pula orang-orang Nasrani, memulai bis salami, dengan salam. Fa idza laqitum, bila mana kalian bertemu ahadahum, salah satu mereka, fi tariqin, di jalan, fattarruhu, maka pepetilah mereka, ila adyaqihi, pada tempat yang paling sempit, rawahu Muslim. Jadi kalau kita ini bertemu dengan orang Yahudi atau orang Nasrani, itu orang Islam, itu jangan ngasih jalan, biar mereka sendiri yang minggir. Jangan ngasih jalan. Orang Islam itu izzah, punya izzah. Kalau nggak salah, kalau kita ini jadi sikapnya itu merendah, mereka malah akhirnya menginjak. Biasanya seperti itu. Manusia itu ya memang begitu. Manusia itu gitu. Kalau kamu merendah kepada seseorang, maka orang yang kamu merendah kepadanya ya malah akan menginjak kamu, gitu, menzalimi kamu atau menekan kamu. Kalau kamu itu bersikap dengan sama, ya mereka akhirnya juga sama-sama. Kalau kamu bersikap tidak ngasih jalan sama mereka, ya mereka juga akhirnya juga merasa rendah. Orang Islam ini memang orang hebat, sehingga masuk Islam mereka itu. Wa Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kadang-kadang ada orang berpikir, ya kalau kita ini terus ketemu sama mereka nggak ngasih jalan, begitu nanti mereka nggak mau masuk Islam. Enggak ada orang itu yang pengen ngikuti orang yang lemah, itu nggak ada. Semua orang itu seneng ikut, atau mereka itu suka kepada orang-orang yang hebat. Itu sudah sifatnya manusia. Orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang punya kebanggaan, orang yang itu, mereka itu semua manusia begitu sifatnya. Coba kalau kamu itu ketemu dengan orang yang kelihatan lemah, kemudian sama kamu orangnya ini minggir-minggir, terus kamu pengen seperti itu? Nggak pengen. Begitu kamu ketemu dengan orang yang gagah, ya, bukan pelilak-pelilik loh ya, maksudnya itu beda lagi. Orangnya itu gagah. Maka kamu, wah bagus orang ini, gagah orang ini.
Jadi dengan juga kita perlihatkan kegagahan kita itu di depannya orang Yahudi, orang Nasrani, supaya apa? Mereka terkesan sebetulnya, sehingga mereka merasa kecil, mereka menganggap kita ini besar, mereka terkesan kepada kita masuk Islam. Malah ceritanya seperti itu. Jadi bukan kok malah dibalik. Ada orang itu malah gimana kalau begitu, nanti akhirnya mereka lari dari Islam. Enggak, mereka malah akan datang. Ini mereka malah akan datang. Gak ada orang itu pengen bergabung dengan orang lemah, itu gak ada. Mesti mereka pengen bergabungnya. Semua orang itu mesti sudah tabiatnya manusia bergabung kepada orang yang kuat dan orang yang gagah, yang punya izzah, kemuliaan. Wa Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Sayyidina Anas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallama bila mana mengucapkan salam alaikum atas kalian ahlul kitab, ahli kitab, faqulu maka katakanlah kepada mereka waalaikum, gitu saja. Muttafaqun alaih. Enggak usah jangan menjawab waalaikumsalam. Mereka mengatakan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikum. Gitu saja. Kata para ulama, apa artinya waalaikum? Artinya sama-sama kita akan mati. Atau apa yang seharusnya kalian dapatkan juga akan kalian dapatkan. Artinya seperti itu, yaitu selagi kalian tidak segera tobat, kalian akan mendapatkan kehinaan dari Allah. Wa an Usamah dari Sayyidina Usamah radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam marra lewat ala majlisin atas satu majlis, fihi dalam majlis itu akhlatun percampuran orang, minal muslimin dari orang-orang Islam, wal musyrikin dan orang-orang musyrik, abadatil authan yaitu orang-orang penyembah berhala, wal Yahudi dan orang-orang Yahudi. Fasalama mangka baginda Nabi mengucapkan salam alaihim kepada mereka. Fasalama mengucapkan salam alaihim kepada mereka, an Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Bab istihbabis salam. Di sini bab menerangkan sunnahnya mengucapkan salam. Idza qama bila mana berdiri minal majlis dari majlis, wa faraqa dan meninggalkan julasahu teman-teman duduknya, au jalisahu atau satu teman duduknya. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idang dah bila menyampaikan satu kalian ilal majlis ke majlis, fal yusallim maka hendaknya dia mengucapkan salam. Fa idza arada bila mana dia menginginkan ayakuma untuk berdiri dari majlis itu, fal yusallim maka hendaknya dia mengucapkan salam juga. Jadi datang ke majlis assalamualaikum, kemudian selesai dari majlis itu meninggalkan majlis juga assalamualaikum, salam terus. Falaisat maka tidak ada al-ula salam yang pertama bihaqqa dengan lebih hak untuk diucapkan minal akhirati dari salam yang kedua. Dua-duanya sama berhak untuk diucapkan, tidak ada yang lebih. Salam di awal datang atau salam di akhir datang itu sama. Rawahu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Beda kalau musafahah itu. Kalau musafahah itu ketika ingdal liqa, ketika ketemu. Itu kalau salam itu ini doa. Datang mendoakan saudara kita, kita pergi juga mendoakan saudara kita. Apakah itu satu majelis yang banyak orangnya juga kita salam. Kalau majelis yang hanya kita 2 orang begitu, kalau kita meninggalkan teman kita ya ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu. Mau pergi ucapkan seperti itu. Bab istidzan wa adabihi. Di sini bab menerangkan
minta izin, wa adabi dan adab-adabnya minta izin. Qala berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu, janganlah kalian masuk buyutan rumah-rumah, ghairu buyutikum, selain rumah kalian, hatta tasta'zisu, sehingga kalian minta izin, wa tusallimu, dan kalian mengucapkan salam, ala ahliha, atas penduduk rumah, atas penghuni rumah. Waqala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa idza balagha, bila mana nyampe al-atfalu, para anak-anak, minkum, dari kalian, al-khulma, balik, wal yasta'dinu, maka hendaknya mereka izin, famasta'dana, seperti halnya telah izin, alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian. Wa ana Abi Musa, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, qala, berkata Abu Musa, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isti'dzanu, minta izin, salatun, adalah 3 kali. Minta izin dengan salam juga bisa. Assalamualaikum, enggak ada suara. Assalamualaikum, ada. Assalamualaikum, ada. Udah, sudah 3 kali. Kok diam aja? Ya, itu sudah pergi. Atau minta izin dengan kata-kata Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Enggak diizini, enggak diam, yang pergi. Bukan sudah 3 kali minta izin kok enggak kabur-kabur. Dobrak pintu ini adalah. Enggak begitu, enggak akhlak itu. Wa in adina, bila mana penghuni rumah mengizinilah kepadamu, maka masuklah. Wa illa, kalau tidak mengizini, farji', maka kembalilah. Muttafaqun alaih. Tidak mengizini itu ada, kadang-kadang orang itu caranya beda-beda. Ada yang, kalau kami lagi gak menerima tamu, nah boleh. Atau dengan cara diem aja, gayanya gak ada orang. Kayak orang-orang Jawa lah itu, kalau sudah salam 3 kali itu jangan ngengkel. Sembunyi ini, takut diajak ke masjid, diajak ke surga nggak mau. Datang katanya bawa kebaikan, ini berarti pulang bawa keburukan. Lan guncing orang Islam. Nah, makanya akhirnya diajari. Kalau salam 3 kali, terus nggak dijawab, oh sedang sholat. Padahal enggak. Dilatih husnudzon. Itu dilatih husnul. Oh sedang sholat. Oh kalau nggak munasib, oh sedang zikir. Nah, jadi dilatih husnudzon orang itu. Ya bagus sekali itu, nanti ajaran dalam dakwah itu. Wa an Sa'al bin Sa'ad, dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, qala, bersabda Sa'al bin Sa'ad, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama su'ila, hanyalah dijadikan al-isti'dzanu, izin itu, min ajlil basari, karena dari arah penglihatan. Muttafaqun alaih, artinya itu kenapa tuh izin itu kok diadakan izin, supaya orang itu tidak melihat rumahnya dulu. Sebelum minta izin, sobah, jangan salam dulu, tak incengi dulu. Jadi namanya ini sudah masuk sebelum minta izin. Lihat, oh ada orangnya, ada. Assalamualaikum, salah itu. Ya. Justru salam itu, minta izin itu dikarenakan supaya kita ini tidak melihat ke dalam. Sehingga orang yang di dalam itu sudah siap-siap. Belum siap sudah diintip. Ngawur aja. Jadi ketika salam, ada orang salam, cepat. Nah, sama keluarganya suruh gini, sudah berbenah, apa itu pakai itu. Nah, nanti berbenah, sehingga apa itu orang itu ketika dia itu datang tamu itu sudah siap. Belum siap sudah diintip. Ketika sudah tahu semuanya, terus baru salam. Itu salah yang itu. Makanya dalam dakwah itu juga diajari, matanya enggak boleh berdiri di depan pintu. Itu bagus ya, alhamdulillah. Insyaallah. An Rabi' ibn Hiras, qala, berkata Rabi',
Hadatsana menceritai kami rajulun seorang laki-laki min Bani Amir dari Bani Amir. Istadzana dia ini minta izin ala Nabi atas baginda Nabi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sedangkan baginda Nabi fi baitin di rumah. Faqala maka laki-laki itu berkata, "A'aliju? Boleh aku masuk?" Faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada khatimnya baginda Nabi. Keluarlah kamu ila hada kepada tamu ini, fa'allimhu maka asililah dia al-istidzannya izin. Faqul maka katakanlah kepadanya, kul katakanlah wahai tamu, assalamualaikum, kata-kata assalamualaikum, a'adkhul, apakah saya boleh masuk? Begitu ya. Saya tahu seperti itu. Ya, ini baginda Nabi ini juga langsung ngomongnya keras. Ngomongnya boleh Nabi ngeras. Kasih tahu tamunya itu ya. Nanti kalau minta izin, ini caranya. Assalamualaikum adkhul. Assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? Tamu yang di luar dengar. Wasami'ahu maka apa itu tamu tadi mendengar kata-kata mendengar fasami'ahu mendengar kata-kata baginda Nabi ar-rajulu orang yang ada di luar, tamu tadi. Faqala maka langsung dia berkata, assalamualaikum wa adkhul. Assalamu semoga keselamatan alaikum atas kalian semuanya. Adkhul apakah saya boleh masuk? Fa'adina maka baginda Nabi memberi izin lahu kepada laki-laki tadi. Fa'adina maka memberi izin lahu kepada laki-laki tadi. An-Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala maka laki-laki itu masuk. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Kadang-kadang itu juga orang itu nasihati itu gayanya itu enggak langsung. Ini termasuk hikmahnya baginda Nabi. Beliau itu bukan langsung ngomong kepada tamu ranjowo izin. Gini loh, izin gini loh. Enggak begitu. Bilangi sama tamunya nanti caranya izin begini, tamunya dengar. Ya dah. Sehingga tamu itu enak. Oh begitu caranya. Bukan kok, "Hoi tamu, idenya caranya begini." Oh, itu enggak sopan, enggak hikmah namanya. Bisa memahami begini. An Kildah bin Hambal. Dari Kildah bin Hambal radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Kildah, "Ata itu aku datang an-nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatakhaltu maka aku masuk alaihi kepada baginda Nabi, walam usallim dan aku tidak mengucapkan salam kepada beliau." Faqala maka berkata an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Irji, balik lagi." Faqul maka katakanlah assalamualaikum adkhul. Katakanlah begitu. Faqul maka katakanlah assalamualaikum, semoga keselamatan alaikum atas kalian semua. Adkhul apalah aku boleh masuk. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Praktekkan dalam kehidupan kamu. Kalau masuk kamar, masuk apa, atau rumah, itu salamnya assalamualaikum adkhul. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad. Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم عصب سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله.